Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi a'ta kulla shay'in haqqahu wa nasibah wa sakhkhara al-arda li'abdi alladhi ghafalah wa yarhamu man tadah wa huwa al-ghaffaru likulli man aznaba wa 'asah. Wassalatu wassalamu ala rasuli hadhihi al-ummah alladhi qad ablagha al-amanata wa nasaha al-ummah wa huwa alladhi la nabiyya ba'dahu amma ba'di. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sebuah kesempatan yang sangatlah luar biasa, kesempatan di mana kita bisa mempelajari sebuah ilmu yang sangatlah berharga. Dengan ilmu ini kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan ilmu ini juga kita bisa memahami kitab-kitab para ulama kita, yang kebanyakan dari kitab mereka termaktub dengan ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, salat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah membimbing kita dari gelapnya kesyirikan menuju terangnya tauhid. Sebelum kita mulai membahas ilmu tersebut, ilmu ini adalah sebuah ilmu dari ilmu bahasa, lebih tepatnya bahasa Arab. Jadi ibaratnya, bahasa Arab itu ibarat seperti burung. Burung itu akan terbang ketika dia memiliki dua sayap. Begitu juga dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu akan terbang ketika dia memiliki dua sayapnya. Dan sayapnya ialah nahwu dan saraf. Dan di antara dua ilmu inilah yang akan kita pelajari, antara nahwu dan saraf. Dan insya Allah akan kita bahas ialah ilmu nahwu. Sebelum kita mulai untuk membahas ilmu tersebut, dan insya Allah kita akan menggunakan sebuah kitab dasar, kitab yang sangatlah ringkas, yaitu kitab Al-Ajurrumiyah. Sebelum kita memulainya, saya ingin memberikan sedikit muqaddimah. Muqaddimah yang pertama tentang ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang keadaan akhir sebuah kata, atau sebuah ilmu yang mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita akan perubahan keadaan akhir sebuah kata. Contoh, kitabun menjadi kitaban, menjadi kitabin. Perubahan dari dhammah ke fathah ke kasrah itu adalah pelajaran dalam ilmu nahwu. Apa sebab mereka berubah? Kenapa mereka berubah? Itu semua pelajaran dalam ilmu nahwu. Contoh lain, muslimuna menjadi muslimina. Yang awalnya waw berubah menjadi ya. Muna menjadi mina. Nah, perubahan ini akan kita pelajari dalam ilmu nahwu. Contoh yang lain, yadhhabu, yadhhaba, yadhhab. Perubahan dari dhammah ke fathah ke sukun adalah tugasnya ilmu nahwu. Sebab mereka berubah apa? Kenapa mereka berubah? Semua akan kita bahas dalam ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu adalah sebuah ilmu yang mengabarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita akan perubahan keadaan akhir sebuah kata. Kemudian muqaddimah yang kedua ialah muqaddimah yang berkaitan dengan kitab yang akan kita gunakan. Lebih tepatnya dengan penulis kitab tersebut. Insya Allah kita akan menggunakan sebuah kitab ringkas yang berjudul Al-Ajurrumiyah. Kitab Al-Ajurrumiyah adalah sebuah kitab nahwu yang sangatlah ringkas yang dikarang oleh Ibn Ajurrum. Ibn Ajurrum atau nama asli beliau ialah Abi Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji, atau Abi Abdillah Muhammad ibn Ajurrum As-Sanhaji. Siapa beliau? Beliau adalah seorang ahli tata bahasa, ahli fiqh, ahli qiraah, dan masih banyak keahlian beliau di ilmu yang lain. Beliau adalah seorang ulama di zamannya, yang mana beliau lahir di tahun 682 Hijriah. Dalam sebuah riwayat dikatakan 672 Hijriah. Dan beliau meninggal di tahun 723 Hijriah. Beliau lahir di kota Fiz. Fiz terletak pada Maroko. Dan beliau meninggal di kota yang sama, yaitu di Fiz. Kenapa beliau dikenal dengan Al-Ajurrum atau Ajurrum? Ajurrum adalah sebuah bahasa barbariyah atau bahasa barbar yang berarti zuhud atau fakir. Jadi Ajurrum adalah artinya zuhud. Jadi beliau dijuluki dengan seorang yang zuhud. Kemudian As-Sanhaji, kata As-Sanhaji nama beliau tersebut itu diambil dari nama sebuah kabilah yang bernama Sanhajah. Dan beliau berasal dari kabilah tersebut. Mungkin ini yang bisa kita bahas di muqaddimah kali ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab pertama, yaitu bab kalam
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.